semuanya, kembali lagi pada media pembelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja yang pada hari ini kita akan belajar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang keselamatan kerja dan juga kecelakaan pada saat bekerja. Saat bekerja, banyak hal dapat terjadi, bahkan di industri perhotelan sekalipun, hal-hal yang tidak kita inginkan pun bisa terjadi, seperti jatuh, terkena panas, dan lain-lain. Nah, untuk mempercepat proses penanganannya, kita harus paham tentang cara-cara pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum adanya atau ditangani lebih lanjut oleh yang memahami tentang kecelakaan tersebut. Jadi, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan sesegera mungkin yang diberikan kepada korban dalam kondisi darurat akibat kecelakaan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau buruh atau orang lain yang bekerja di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Jadi tujuan P3K itu yaitu pertama menyelamatkan nyawa korban, yang kedua meringankan penderitaan korban, yang ketiga adalah mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, yang keempat adalah mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih baik diberikan, misalnya dokter atau rumah sakit, dan yang kelima adalah membantu mencari pertolongan lebih lanjut. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008, pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Nah, petugas P3K yang dimiliki itu harus memiliki kriteria. Yang pertama, bekerja di perusahaan yang bersangkutan, yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani, yang ketiga adalah bersedia ditunjuk sebagai petugas P3K, dan yang keempat adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar P3K yang dibuktikan melalui sertifikat. Nah, ini penting sekali ya. Misalnya memang jurusan keperawatan atau yang paham tentang P3K. Lalu, fasilitas P3K apa saja kah yang harus dimiliki? Jadi, yang pertama itu adalah ruang P3K, kemudian ada kotak P3K dan juga isinya, kemudian ada alat evakuasi dan juga alat transportasi, misalnya mobil ambulans, kemudian fasilitas tambahan seperti alat pelindung dan alat pelindung khusus lainnya. Cara memberikan P3K. Yang pertama, kepada luka bakar. Jenis luka bakar dapat disebabkan oleh api, listrik, bahan kimia, radiasi, gesekan, sinar matahari, dan benda atau cairan panas lainnya. Misalnya minyak, air panas, dan lain-lain ya. Nah, luka bakar ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah luka bakar tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk luka bakar tingkat 1, luka bakar tingkat 1 ini disebut juga luka bakar ringan, yaitu luka bakar yang terjadi pada lapisan kulit paling luar, epidermis. Tanda-tandanya adalah kulit memerah atau mungkin muncul bengkak dan rasa sakit. Sedangkan luka bakar tingkat 2 terjadi pada luka jika menembus ke lapisan kulit kedua atau dermis. Luka bakar tingkat 2 ini ditandai oleh kulit melepuh dan sangat kemerahan, tampak bercak-bercak, timbul pembengkakan, dan rasa sakit pada kulit yang terbakar. Kemudian luka bakar tingkat 3. Luka bakar tingkat 3 merupakan luka bakar yang paling parah karena terjadi pada semua lapisan kulit sehingga lemak, saraf, otot, bahkan tulang mungkin terpengaruh. Ini ditandai dengan beberapa bagian hangus atau tampak putih kering, rasa sakit yang amat, atau tidak terasa sakit sama sekali jika terjadi kerusakan saraf yang berat. Nah, ini contoh-contoh atau gambar dari luka bakar tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Lalu, bagaimana cara penanganan atau penolongan pada luka bakar? Cara penolongan pada luka bakar yang pertama adalah dinginkan luka bakar.
Caranya adalah dengan menyiram dengan air mengalir untuk mendinginkan dan mengurangi nyeri serta mengurangi bengkak. Minum obat anti nyeri atau menutup luka bakar dan menghentikan proses bakar atau menjauhkan atau mematikan sumber panas. Misalnya untuk luka bakar api dapat digunakan air, kain basah, berguling-guling di tanah. Dan untuk luka bakar listrik dapat dilakukan dengan cara memutuskan sambungan listrik. Jangan menyentuh bagian tubuh korban dan jangan pergunakan cairan apapun untuk menyiram korban. Nah, P3K untuk pasien yang berhenti bernafas. Yang pertama adalah letakkan kepala korban dengan dagu mendongak ke atas. Yang kedua, tarik rahang sampai mulut terbuka. Yang ketiga adalah tempelkan mulut penolong ke mulut korban sambil memencet hidung atau menutup hidung korban dengan pipi penolong dan tiup mulut korban. Cara lain bisa dilakukan adalah tutup mulut korban, tempelkan mulut penolong ke hidung lalu tiup. Nah, tiupan ini diberikan kira-kira 12 kali untuk orang dewasa dan 20 kali untuk anak-anak. Pasien yang mengalami pendarahan. Cara penolongan pertamanya adalah tinggikan bagian atau anggota yang mengalami pendarahan. Kemudian hentikan pendarahan dengan cara menutup luka memakai kasak, kompres steril atau bahan bersih lainnya, lalu tekan-tekan kuat dengan tangan sampai pendarahannya berhenti. Yang ketiga adalah cegah infeksi dengan cara membersihkan luka. Jika luka sudah berdarah, bersihkan bagian sekeliling luka dengan air yang sudah dimasak. Kemudian cegah terjadinya syok dengan cara memberikan selimut pada pasien dan hindarkan dari lantai dan udara dingin, serta usahakan pasien tidak melihat lukanya. Kemudian cegah kerusakan jaringan yang lebih lanjut dan segera bawa ke dokter. Yang terakhir adalah untuk pasien patah tulang. Pertolongan pertama yang dapat diberikan adalah jangan menggerakkan atau memindahkan korban, tunggu sampai pertolongan medis datang. Jika korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, maka pasangkan pembelat atau bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. Nah, upayakan korban terhindar dari hambatan pernapasan. Jika diperlukan, lakukan pernapasan buatan. Nah, jangan juga letakkan bantal di bawah kepala, tetapi letakkan di kiri kanan kepala untuk menjaga agar leher tidak bergerak. Oke, itu tadi pemaparan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Semoga kalian paham dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.